Kan membicarakan mengenai struktur eksternal dari mata, kemudian dari struktur internalnya sendiri. Oke, tunika bulbi, tunika atau bulbus oculi. Dia itu dibagi menjadi tiga. Ada tunika fibrosa, ada tunika vasculosa, sama satu lagi tunika nervosa. Kalau tunika fibrosa ada apa aja? Sklera sama Kornea. Sklera sama kornea. Oke. Yang sklera itu yang mana? Yang putih semuanya ini kan ya. Sedangkan kalau yang kornea adalah lapisan yang ada melapisi di bagian paling luar dari mata. Kalau kita lihat, kita diseksi kemudian kita lihat dari lebih dalam lagi, ini kita bisa lihat ada lapisan lagi. Namanya tunika vasculosa. Ini yang warna coklat-coklat ini semua apa namanya? Koroid ya. Koroid ini full sama vaskularisasi yang dia berfungsi buat memberikan nutrisi atau memberikan zat makanan-makanan buat sel-sel mata, sel-sel penglihatan. Oke, koroid. Ada lagi apa? ciliaris. Corpus ciliaris, iris, corpus ciliaris, kemudian ada processus ciliaris ya. Oke. Corpus ciliaris, dia ini berfungsi buat mengatur dari bagaimana kita itu mau melihat, apakah kita itu mau melihat cahayanya itu lebih banyak untuk ditangkap, atau kita itu mau menyedikitkan atau minimalisir cahaya yang mau kita ambil. Kita bagi jadi dua. Ada sistem saraf simpatis sama sistem saraf yang parasimpatis. Kalau simpatis berarti itu untuk fight or flight. Kalau yang parasimpatis berarti itu adalah rest and digest. Kalau yang simpatis berarti itu kan kita bayangkan dikejar harimau nih, dikejar harimau. Kalau dikejar harimau berarti kita semua keadaan kita ini menjadi awas kan, kayak kita itu urgent, kita tuh mau untuk lari dari harimau itu. Berarti kita ini mau untuk fokus atau cahaya yang mau kita ambil supaya lapang pandangnya itu jauh, itu pasti akan meningkat kan. Cara meningkat itu adalah dengan cara memperbesar dari pupilnya. Caranya gimana? Yaitu dengan cara merelaksasi dari musculus ciliarisnya. Kalau kita sudah relaksasi dari musculus ciliaris, nanti zonula atau ligamentum suspensorium yang menghubungkan antara musculus ciliaris sama ya lensa ini. Mana lensa ini? Lensa itu mana? Ini ya lensa ya. Lensa itu ini. Nah, ketika zonula ciliaris atau ligamentum tadi yang disebutkan, ini kan dia akan terhubung sama musculus yang ada di sini. Ketika muskulusnya itu relaksasi, ini pasti akan ke stretch atau dia itu akan ketarik. Ketika dia ketarik, pupilnya ini akan ikutan ketarik, kayak dia itu akan besar. Ini namanya adalah midriasis. Ya, midriasis itu kan suku hurufnya lebih banyak ya. Berarti ya pasti dia besar. Caranya itu. Berarti midriasis adalah membesar. Itu adalah efek dari simpatis kita. Kalau parasimpatis berarti kebalikannya. Berarti dia ini musculus ciliaris akan berkontraksi, kemudian zonula ciliarisnya ini akan kayak melemas, sehingga dia ini akan mengecil gitu ya. Ingat, parasimpatis ini mengkontraksikan dari musculus ciliaris. Jadi mungkin akan ada sedikit kontradiksi ya dari pemahaman kalian kalau simpatis itu kontraksi seperti itu. Enggak. Ada pengecualian pada musculus ciliaris ini. Oke, itu corpus ciliaris tadi kan ada dua ya, corpus ciliaris sama musculus ciliaris. Sudah, semua simpatis sudah, sudah. Iris. Oke. Jadi ada iris ini dia nggak hanya suatu struktur yang bentuk warna dari mata kita. Dia itu juga ada kumpulan dari otot-otot yang berfungsi untuk mau mengecilkan dari area cahaya yang masuk atau memperbesar dari area cahaya yang masuk. Kalau yang berkecil berarti itu kan sphincter ciliaris. Namanya apa? Sphincter pupila ya Pak. Sphincter pupila. Berarti dia ini kan akan mengecil ya. Dengan efek itu, kalau mengecil berarti dia ini efeknya apa? Parasimpatis. Kalau memperbesar berarti dia kan sama konsepnya tadi, mau menangkap cahaya yang banyak supaya dia itu akan masuk ke lensa dan akan memperbesar. Gitu ya. Oke. Ada yang bingung? Ada yang mau tanya bingung? Kesempatan enggak? Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian
coba bedah lagi dari bagian mata ke dalam lagi. Oke. Ini dianggap seperti cairan transparan. Namanya apa? Kalau nggak kelihatan baca aja. Vitreous humor. Oke, kemudian di bagian sini ini disebut sebagai apa? Diskus opticus. Ada apa aja di sini? Diskus opticus sama arteri vena centralis. Arteri vena centralis ini cabang dari apa? Tahun lalu keluar responsif. Arteri vena centralis merupakan cabang dari arteri apa? Ini adalah arteri ophthalmicus. Jadi arteri ophthalmicus dia itu merupakan cabang dari arteri karotis internal. Kemudian dia itu akan masuk ke dalam sini. Internal atau eksternal aku lupa juga. Nanti cek lagi ya. Yang jelas kalau arteri karotis dia itu akan bercabang jadi arteri ophthalmicus. Arteri ophthalmicus dia ini akan menuju ke arteri centralis. Dari arteri centralis dia ini akan menyebar ke seluruh area dari tunica nervosa untuk vaskularisasi. Sama dengan tunica vasculosa. Itu juga termasuk. Oke. Kemudian sini ada nervus opticus. Di sini ada sel-sel fotoreseptor nggak? Tidak ada ya. Yang paling banyak berada di sini, makula lutea. Yang dimana di sini terkonsentrasi penuh dengan sel kerucut. Sudah paham kan? Yang sel batang sama sel kerucut bedanya apa? Oke, kemudian sudah itu untuk tunica nervosa. Oh ya, dari pemahaman kalian dulu deh. Kan saya masuk ke sini, kemudian masuk ke tunica nervosa. Tunica nervosa ini paling dalam, ini merupakan sel-sel apa? Kan kalian tahu ya, ada sel fotoreseptor, kemudian sel bipolar, sel ganglion. Nah, paling di sini sel apa? Paling dalam. Coba, tebak aja, tebak. Sel ganglion. Oh ya benar, sel ganglion. Sel ganglion. Jadi di sini sel fotoreseptor. Jadi proses kita melihat cahaya itu adalah ketika cahaya ini menerima masuk ke sini, tapi dia itu nggak terstimulasi langsung ke sel ganglion. Dia itu akan menembus sampai ke sekitar batas antara tunica vasculosa sama tunica nervosa melalui sel fotoreseptor. Setelah sel fotoreseptor ini teraktivasi, kembalikannya inhibisi, stimulasi, tereksitasi, dia itu akan menuju ke sel bipolar, kemudian ke sel ganglion. Dari sel ganglionar dia baru akan menuju ke sel. Jadi kalau dari strukturnya itu emang agak membingungkan ya. Tapi kalau makin ke dalam dia itu akan lebih menuju ke sel fotoreseptor. Tapi kalau yang kena di vitreous humor, dia ini adalah sel ganglionar. Oke. Udah. Terus ini ya, vitreous humor. Yang ini apa? Lensa. Kemudian di depannya ini ada vitreous humor. Ini kamera posterior bulbi, ya benar. Kamera posterior bulbi termasuk batas dari vitreous humor. Jadi vitreous humor dia itu ada dua. Kamera anterior bulbi yang dimana dia itu batasnya itu adalah kornea sama ini iris. Kemudian kamera posterior bulbi dimana dia itu batasnya adalah iris dan lensa. Jadi cairan vitreous humor dia itu akan keluar dari sini, kamera posterior, menuju ke depan, kemudian akan didrenase ke kanal of Schlemm. Nah itu penting ya, seingatku juga keluar tahun lalu. Mua drenase dari vitreous humor itu adalah apa? Udah paham kan otot-otot di mata itu apa aja? Udah ya. Ini mata apa? Kanan atau kiri? Maaf. Kiri. Ya benar, kanan.
glandula lacrimalis. Dia kan akan nempel sini ya. Berarti dia akan terdrainase juga di sini. Ingat, ini adalah os nasal. Berarti ini adalah mata kaki. Berarti glandula lacrimalis selalu ada di lah. Udah hafal kan otot-ototnya sama apa yang sarafnya? RL6 SO4. Selain itu oculomotor semua.